Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyafa Putra Wijaya dari kelas RI 4C dengan NPM 2478-2021. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang proposal pada mata kuliah manajemen proyek sebagai status untuk pengumpulan ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Smart Gate RFID Optimalisasi Keamanan Real Time, pendekatan manajemen ruang lingkup untuk eksekusi algoritma non-blocking. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan isi materi berdasarkan slide yang ditampilkan ini. Jadi kayak mulai dari latar belakang, konsep solusi, arsitektur sistem, hingga analisis hasil dan kaitannya dengan manajemen proyek teknologi informasi. Agar pembahasannya ini lebih sistematis, saya akan menyampaikan secara bertahap dan mengikuti urutan slide, sehingga setiap bagian dapat dipahami dengan jelas. Nah, pada slide ini ditampilkan kondisi sistem keamanan konvensional yang masih banyak digunakan. Secara umum juga, sistem konvensional memiliki beberapa keterbatasan utama. Yang pertama adalah adanya delay atau keterlambatan dalam pemrosesan data. Hal ini biasanya terjadi karena sistem menggunakan pendekatan yang tidak efisien, terutama pada perangkat dengan keterbatasan resource seperti microcontroller. Yang kedua, sistem konvensional cenderung menggunakan metode pemrograman yang bersifat locking. Artinya sistem hanya dapat menjalankan satu proses dalam satu waktu. Sebagai contoh, ketika sistem sedang membuka gerbang menggunakan motor servo, sistem tidak dapat membaca input baru dari RFID. Kondisi ini menyebabkan antrian proses dan memperlambat respon sistem. Hal yang ketiga ada dari sisi komunikasi data. Sistem konvensional banyak menggunakan protokol HTTP. Meskipun HTTP umum digunakan, namun untuk perangkat IoT protokol ini memiliki overhead yang cukup besar sehingga kurang efisien. Yang keempat ada dari sisi pencatatan data. Sistem konvensional seringkali tidak memiliki mekanisme logging yang terstruktur. Hal ini menyebabkan data sulit dianalisis dan berpotensi hilang. Dari keempat poin tadi yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa sistem konvensional masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal kecepatan, efisiensi, dan keandalan. Lalu di sini, saat ini juga ditampilkan visi utama dari proyek ini, yaitu mencapai sistem dengan konsep Zero Luck. Zero Luck sendiri ialah sistem yang mampu merespon setiap input secara cepat tanpa adanya keterlambatan yang signifikan. Dalam konteks sistem keamanan, kecepatan respon sangatlah penting. Mengapa? Karena semakin cepat sistem merespon, maka semakin tinggi tingkat keamanannya. Untuk mencapai zero lock juga diperlukan kombinasi antara algoritma yang efisien dan protokol komunikasi yang ringan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada stabilitas sistem dalam menangani banyak proses secara bersamaan. Nah, lalu pada slide ini ditampilkan arsitektur secara keseluruhan. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Node MCU berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengatur seluruh proses. RFID digunakan sebagai input untuk membaca kartu pengguna. Lalu MQTT sendiri di sini digunakan sebagai protokol komunikasi antara perangkat dan server. Lalu Node-RED berfungsi sebagai pengolah data dan pengatur alur logika sistem. Lalu InfluxDB digunakan sebagai database untuk menyimpan data akses. Servo digunakan sebagai aktuator untuk membuka dan menutup gerbang. Jadi alur kerja sistem ini dimulai dari pembacaan kartu RFID, kemudian data dikirim melalui MQTT ke server,
lalu diproses oleh Node-RED, lalu disimpan ke InfluxDB, dan akhirnya sistem memberikan respon melalui servo. Arsitektur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan secara efisien dan terintegrasi. Jadi saya akan lanjutkan lagi, akan menjelaskan alur data ini secara lebih mendalam. Jadi ketika kartu RFID itu ditempelkan, sensor akan membaca UID dari kartu tersebut. Data UID kemudian dikirim ke Node MCU untuk diproses. Setelah itu, Node MCU akan mengirimkan data ke server menggunakan protokol MQTT dengan konsep publish. Server yang menjalankan Node-RED akan menerima data tersebut, kemudian melakukan validasi. Jika datanya valid, maka sistem akan mengirimkan perintah untuk membuka servo. Selain itu, data juga akan disimpan ke dalam InfluxDB sebagai log access. Jadi dengan alur ini, sistem mampu bekerja secara real-time dan memiliki pencatatan data yang terstruktur. Nah, lalu di sini adalah ruang lingkup proyek. Nah, ruang lingkup proyek sendiri difokuskan pada pengembangan prototipe sistem smart grid berbasis IoT. Fitur yang termasuk dalam skop meliputi pembacaan RFID, pengolahan data, serta pencatatan log access. Sedangkan fitur seperti face recognition, sistem pembayaran parkir, dan implementasi skala besar itu tidak termasuk dalam skop. Pembatasan ini penting untuk menjaga fokus proyek dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Lalu di sini ada work breakdown structure. Tadi sedikit salah harusnya di bagian sini kita menjelaskannya, tapi nggak apa. Di sini untuk WBS ini ataupun work breakdown structure sendiri membagi proyek menjadi beberapa bagian utama. Tahap pertama ada persiapan, uh, yang dimana meliputi analisis komponen dan perancangan sistem. Lalu yang kedua ada manufaktur dan coding. Ketiga integrasi jaringan. Tahap keempat adalah back-end dan database. Lalu yang kelima ada pengujian dan validasi. Yang keenam ada dokumentasi. WBS ini membantu dalam mengatur alur kerja proyek sehingga lebih sistematis. Nah, di slide ini dijelaskan teknologi yang digunakan dalam sistem. Node MCU digunakan sebagai microcontroller karena memiliki kemampuan Wi-Fi. Lalu RFID-nya digunakan sebagai alat input. MQTT digunakan karena lebih ringan dibandingkan HTTP. Lalu Node-RED digunakan untuk memproses data secara visual. Lalu InfluxDB digunakan untuk menyimpan data berbasis waktu. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang real-time dan efisien. Nah, lalu hasil pengujian sistem. Nah, ini sistem mampu mencapai latensi rata-rata sebesar 82,4 milidetik. Selain itu, tingkat keberhasilan transmisi data mencapai 100%. Selain itu, tingkat hasil ini juga menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja sesuai dengan target. Jika dianalisis lebih dalam, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan MQTT dan algoritma non-blocking ialah sangat efektif. MQTT itu bertugas untuk mengurangi beban komunikasi data, lalu algoritma non-blocking meningkatkan responsivitas sistem, lalu InfluxDB memastikan data tersimpan dengan baik. Kombinasi ini menghasilkan sistem yang cepat dan stabil. Lalu dari perspektif manajemen proyek ini menunjukkan penerapan konsep yang baik. Skop didefinisikan dengan jelas. Lalu WBS digunakan untuk pembagian kerja. Teknologi dipilih sesuai kebutuhan. Hasil diuji dan dianalisis. Semua ini menunjukkan bahwa proyek dikelola secara sistematis. Lalu dari proyek ini dapat dipahami bahwa teknologi yang baik harus didukung oleh manajemen proyek yang baik.
Tanpa perencanaan yang jelas, proyek dapat mengalami berbagai masalah. Dengan manajemen yang baik, proyek dapat berjalan lebih terarah. Lalu kita lanjut ke bagian, nah ini kurang lebih hasil proposal dari yang pernah saya buat. Nah, di sini ada identitas proyek dan pemangku kepentingan ataupun stakeholders. Sini judul proyeknya ini, Sistem Smart Gate RFID berbasis MQTT dan InfluxDB untuk optimalisasi keamanan akses real-time dengan algoritma non-blocking. Nah, di sini ada persyaratan project ataupun project requirements. Nah, di sini ada pembacaan UID RFID, kendali aktuator, indikator auditif, enkapsulasi data JSON, transmisi MQTT, validasi Node-RED, logging InfluxDB, notifikasi Telegram, algoritma non-blocking, dan dashboard monitoring. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya itu latensi operasional, kualitas konektivitas, reliabilitas transmisi, stabilitas backend, dan integritas data. Lalu di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure yang tadi ya. Persiapan mulai dari karakterisasi komponen, perancangan skema rangkaian dengan pemisahan jalur daya, lalu yang kedua ada manufaktur dan coding, seperti perakitan hardware pada kerangka akrilik, lalu pengembangan firmware menggunakan algoritma non-blocking. Lalu yang ketiga ada integrasi jaringan, setup dan konfigurasi Mosquito MQTT broker, lalu konfigurasi skema publish atau subscribe pada Node MCU ESP8266. Lalu yang keempat ada backend dan database, itu implementasi infrastruktur berbasis Docker, lalu konfigurasi logika, validasi pada Node-RED dan skema InfluxDB, lalu ada pengujian dan validasi. Dan terakhir juga ada dokumentasi, yaitu penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir, finalisasi manuskrip untuk publikasi ilmiah. Lalu di sini ada scope, baseline, dan WBS dictionary. Nah ini yang proposalnya tadi itu hanya laporan. Nah di sini ulang lagi, ada pendahuluan, lalu ada metode, alat dan bahannya, lalu prosedur pelaksanaan, tahapan persiapan, manufaktur dan coding, integrasi jaringan, tahap pengujian, lalu kualitas dan validitas data. Di sini ada hasil dan pembahasan. Kalau kita ingin aja karena lebih detail. Di sini lalu ada scope baseline dan WBS dictionary. Yang pertama itu ada skema rangkaian, koordin non-blocking, setup MQTT, Node-RED dan database, serta uji latensi. Lalu simulasi manajemen perubahan ruang lingkup ataupun scope change management. Keputusan perubahan ruang lingkup dikelola melalui mekanisme Change Control Board atau CCB yang melibatkan ketua tim dan ketua tim. Skenario ada dua, penambahan sensor fingerprint, lalu penambahan emergency override button. Untuk analisis dampak dari penambahan sensor fingerprint yang meningkatkan kompleksitas pengabelan, membebani siklus komputasi MCU, dan menambah biaya komponen secara signifikan. Keputusan ditolak dikategorikan sebagai scope creep yang mengancam lini masa 4 bulan dan berisiko mendegradasi performa zero luck. Lalu penambahan emergency override button ini meningkatkan standar keselamatan operasional, dampak minimal pada biaya, integrasi sederhana melalui GPIO, not MCU. Alasan manajemennya memberikan nilai tambah pada aspek safety tanpa mengorbankan performa latensi data atau anggaran secara signifikan. Lalu yang terakhir penutup dan validasi, kepatuhan terhadap baseline ruang lingkup ini bersifat mengikat guna memastikan pencapaian target teknis sistem Smart Gate dalam periode 4 bulan. Fokus pada algoritma non-blocking dan efisiensi infrastruktur MQTT adalah prioritas utama untuk menjamin keberhasilan proyek PKM. Jadi sebagai penutup,
Sistem smart gate yang dikembangkan mampu bekerja secara real time dengan performa yang baik. Selain itu juga dia penerapan konsep manajemen proyeknya itu membantu dalam memastikan bahwa proyek berjalan secara sistematis. Mungkin segitu saja pembahasan saya pada proposal yang saya ambil itu tentang smart gate tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.